Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daftar Maulana. Saya Daniel Kasim Farhadi. Saya Farhadi Jalamudi. Saya Muhammad Faikafi. Saya Muhammad Iqbal. Saya Muhammad Nopal. Kami dari Pondok Enam ingin menceritakan kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lahir pada tahun 580 Masehi dengan nama lengkap Abdurrahman bin Auf bin Abdul Harith bin Zahra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ia merupakan keturunan Bani Zuhrah yang berasal dari Juraij. Ayahnya adalah Auf bin Abdul Auf al-Harith, sementara ibunya bernama Ashifa Siti. Pada masa jahiliyah, Abdurrahman bin Auf diberi nama Abdul Ka'bah atau Abdu Amr. Barulah setelah masuk Islam, ia diberi nama Abdurrahman oleh Nabi Muhammad SAW. Selama menjadi pemeluk Islam, Abdurrahman bin Auf ikut berhijrah 2 kali. Yang pertama ke Habasyah, dan yang kedua mengikuti Nabi Muhammad SAW ke kota Yastrib atau Madinah. Selama di Madinah, ia menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling kaya, karena menekuni profesinya sebagai pedagang. Rahasia sukses Abdurrahman bin Auf dalam berdagang adalah menghindari yang haram dan syubhat, atau yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Selain itu, ia juga selalu membagikan hartanya dengan keluarga, saudara, dan agama Allah. Abdurrahman semakin giat bersedekah sejak mendapat nasihat dari Rasulullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya engkau adalah kelompok orang-orang kaya dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu, berilah pinjaman kepada Allah, niscaya dilepaskan kedua kakimu." Penduduk Madinah sangat mengakui kecerdikannya dan caranya berdagang, yang terbukti mampu membuat Abdurrahman bin Auf sangat kaya. Selama Nabi Muhammad SAW hidup, Abdurrahman bin Auf selalu ikut andil di garda terdepan dalam perjuangan dakwah Islam melalui harta dan tenaganya. Dalam perang Uhud, Abdurrahman mendapatkan 20 luka yang salah satunya membuat kakinya cacat permanen. Dia bahkan sulit berbicara karena giginya patah dalam perang Uhud. Abdurrahman bin Auf juga sempat menolak untuk menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam sepeninggal Umar bin Khattab. Saat itu 6 orang sahabat sedang berunding menentukan khalifah baru. Semua sepakat menunjuk Abdurrahman, tapi dia menolak dan meminta Utsman bin Affan untuk menjadi Khulafaur Rasyidin itu. Abdurrahman bin Auf memiliki watak yang dinamis, dan ini dapat menonjol ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Telah menjadi kebiasaan Rasulullah pada waktu itu untuk mempersaudarakan 2 orang sahabat antara salah seorang muhajirin atau warga Mekah dan warga Ansor atau penduduk Madinah. Orang-orang Ansor membagi 2 seluruh kekayaan miliknya dengan saudaranya orang-orang muhajirin. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah, baik semasa Rasulullah maupun sesudah wafatnya, terus meningkat. Barang apa saja yang ia pegang dan ia jadikan modal perdagangan pasti menguntungkannya. Seluruh usaha itu ditunjukkan untuk mencapai ridha Allah SWT semata sebagai bekal di akhirat kelak. Suatu hari ia menjual tanah seharga 40.000 dinar, kemudian uang itu dibagikannya kepada keluarga Bani Zuhrah, istri Nabi Muhammad SAW, dan kaum fakir miskin. Pada hari lain, ia menyerahkan 500 ekor kuda untuk perlengkapan bala tentara Islam. Menjelang wafatnya, ia mewasiatkan 50.000 dinar untuk jalan Allah SWT dan 400 dinar untuk setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup. Abdurrahman bin Auf meninggal pada 31 Hijriah atau 652 Masehi saat usianya menginjak 72 tahun.